memang dari tanda-tanda fisik ya, dari tanda-tanda fisik yang diceritakan Nabi Muhammad, malam hari itu tidak terlampau panas, meskipun juga tidak dingin juga. Maksudnya gini, biasanya itu kalau kejadiannya itu di tempat panas seperti di negeri kita ini kan cuacanya antara segitu-gitu ya, 37, 38 gitu kan. Nah, itu lebih dingin gitu. Lebih dingin daripada yang biasanya. Jadi yang biasanya berapa, itu agak lebih turun daripada yang biasanya. Kalau memang kejadiannya di tempat-tempat yang cuacanya cukup panas seperti di negeri kita. Nah itu kemudian Nabi Muhammad juga bercerita ada angin yang bertiup, tapi anginnya itu tidak sampai kenceng gitu. Maksudnya hanya sepoi-sepoi aja. Itu dari ciri-ciri fisiknya. Akan tetapi saya sangat berharap teman-teman tidak terpaku, tidak hanya konsentrasi mencari ciri-ciri fisik. Wah, ini kayaknya adem nih, berarti ini kemungkinan Lailatul Qadar, ayo kita ibadah. Atau kalau itu masih mending ya, jangan sampai gini nih, wah ini panas nih, berarti nggak mungkin Lailatul Qadar, mari kita tidur. Nah itu yang jangan sampai terjadi gitu, sehingga akhirnya nanti terlewat dari keberadaan Lailatul Qadar itu sendiri gitu kan. Jadi kita terus berjaga. Nah, ciri-cirinya yang terutama malah justru terjadi saat besok paginya. Saat matahari terbit di waktu pagi, itu cahayanya matahari tidak sampai ke bumi. Jadi saat-saat terbit matahari yang biasanya terang benderang, begitu kan ya. Nah, itu justru malah kelihatannya samar-samar. Cahaya mataharinya terhalang gitu kan, sehingga nyampenya ke bumi itu temaram aja, cahayanya nggak sampai terang banget gitu kan. Nah itu sampai dengan jam-jam, misalnya kita terbit matahari jam 6 lah ya, itu sampai dengan jam 7 gitu, itu pasti belum kelihatan cahaya mataharinya. Tahu kenapa? Dari banyaknya malaikat-malaikat yang turun malam hari tersebut ke atas muka bumi. Nah itu kemudian mereka naik lagi ke langit, sehingga kepak-kepak sayap mereka di saat terbit matahari. Nah itu tidak, maksudnya kepak-kepak sayap mereka menghalangi cahaya matahari yang akan turun ke bumi, begitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi turun, malaikat turun, makanya Allah pakainya bahasa tanazzal, sebab turunnya nggak sekali, daf'atan ba'da ukhra. Oh, kita baca tafsirnya itu kan, turunnya para malaikat itu rombongan demi rombongan gitu, sampai ini kalau aja kita dibuka hijab, kita bisa akan lihat bahwa malaikat itu susun-susun pada malam Lailatul Qadar dari banyaknya jumlah mereka yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan warruh, malaikat Jibril juga ikut turun. Pimpinan para malaikat, presiden para malaikat ikut turun juga pada malam hari tersebut, begitu kan. Bi amri rabbihim, menyelesaikan urusan mereka. Urusannya adalah mengaminkan doa orang-orang yang ada di atas muka bumi. Jadi siapa yang malam hari tersebut meminta ampunan, jutaan malaikat akan memohonkan ampunan untukmu pada malam tersebut. Jika kamu malam hari itu meminta, ya Allah, jangan pernah sengsarakan aku dimanapun saja aku berada, jutaan malaikat mengaminkan doamu pada malam tersebut, gitu kan ya. Makanya karena kemuliaan yang begitu mulia, jangan sampai kita meminta yang kecil-kecil aja gitu. Ya Allah, punya baju lebaran, itu kan kecil banget, begitu habis lebaran receh. Karena Allah zat yang maha mulia dan jutaan malaikat Allah turunkan kepada kita semuanya pada malam hari tersebut, maka kita harus meminta sesuatu yang berharga, gitu kan ya. Jangan minta yang receh-recehan, jangan minta hal-hal yang kecil, sebab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Nah itu besok harinya salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan, kedamaian sampai dengan terbit fajar. Begitu datang fajar, mulai nih malaikat nih berangsur-angsur naik lagi kembali ke langit, tapi dari banyaknya jumlah mereka sampai ketika matahari terbit pada pagi hari tersebut, semua malaikat nih belum selesai antrian naiknya balik nih, sehingga menghalangkan cahaya matahari sampai di bumi pada masa tersebut. Baik ya, memang ini permasalahan kita nih para perempuan. Di saat kita lagi datang haid, mau sholat nggak boleh, mau baca Quran nggak boleh, puasa deh gitu, puasa nggak boleh juga. Masya Allah, luar biasa. Tapi teman-teman saudariku sekalian, ada satu hal yang kamu perlu ingat buat teman-teman nih para
adik-adik gitu ya, atau perempuan-perempuan yang masih datang mens gitu, belum masuk masa menopause, ini kamu harus ingat satu hal, bahwa ibadah itu yang lebih Allah inginkan itu adalah ibadah hati kita. Hatimu ada di mana? Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Hati yang ingat, hati yang terpaut, hati yang bersambung pada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dalam Qur'annya, dalam tadarusnya, dalam puasanya. Itu hati yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai hati yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah adalah ibadah hati, dan hati kita tidak pernah menstruasi. Hati kita tidak pernah berhalangan, hati kita tidak pernah nifas. Hanya badan kita aja yang nifas, hanya badan kita aja yang mengalami masa menstruasi, tapi hati kita nggak pernah menstruasi. Karenanya kemudian pada bulan suci Ramadan, membaca Al-Qur'annya nggak boleh, tapi mengingat Allah. Mengingat Allahnya boleh. Melaksanakan sholatnya nggak boleh, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aqimis sholat bidzikri, dirikanlah sholat untuk kamu mengingat aku. Sholatnya nggak boleh, tapi zikrullahnya boleh. Orang yang mens, gitu kan? Karenanya kemudian kita di saat mens sekalipun, kita tetapkan ibadah-ibadah kita di malam-malam yang mulia ini agar tidak terhalang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mendekat kepada Allah. Tertibkan aja sendiri, karena kan tidak ada aturan secara baku untuk itu. Maka silahkan atur-atur sendiri, misalnya dari mulai malam 20 sampai ke malam terakhir gitu ya, atau malam 21 gitu kan hitungannya, sampai dengan malam terakhir di bulan suci Ramadan. Setiap malam membaca, misalnya asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar gitu ya. Itu dibaca misalnya 100 kali, atau bahkan saya baca misalnya saya mau baca istighfar selama saya menstruasi karena nggak bisa sholat, nggak bisa mengerjakan apa yang baca Al-Quran dan lainnya, saya baca istighfar misalnya 1000 kali misalnya gitu kan, diatur-atur sendiri gitu. Kemudian dengan linangan air mata kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatimu sedang dalam keadaan suci, hatimu sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat mungkin untuk doamu didengar, untuk hatimu didengar, meskipun badanmu sedang mens, badanmu sedang berhalangan, tapi hatimu tidak pernah berhalangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang hati lebih daripada memandang badan, seperti yang disampaikan Allah dalam salah satu hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada zahir kalian dan tidak melihat kepada kulit kalian, akan tetapi yang Allah lihat pada hati kalian. Maka pastikan bahwa bahkan saat kita sedang mens sekalipun, hati kita tetap terpaut kepada Allah, tetap mengingat Allah, tetap memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, limpahan karunia, semua pemberian yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan pada bulan suci Ramadan tetap berhasil kita dapatkan, kita raih insyaallah. Nabi Muhammad diceritakan kana ya'takif fil thuluthil lailil fi thuluthil akhir min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam yang terakhir, fil ashril awakhir min Ramadan ya, fil ashril awakhir min Ramadan kana ya'takif alaihi sallallahu wasallam wa yuqid nisa'ahu alaihi salam. Dan ini yang dianggap penting juga ya, Nabi Muhammad alaihissalam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan beliau membangunkan istrinya untuk beriktikaf juga, gitu kan. Akan tetapi memang adab-adabnya iktikaf itu yang harus diperhatikan. Sebenarnya perempuan bagus-bagus saja beriktikaf di masjid gitu kan, akan tetapi adab-adab iktikaf itu yang harus juga diperhatikan. Misalnya salah satu adabnya untuk tidak bersolek. Banyak sekali perempuan-perempuan kita ini ya pergi ke masjid dengan bersolek begitu kan. Apalagi kalau belum menikah, dia cari-cari kapan imamnya yang jomblo juga misalnya gitu kan, yang bening-bening nyarinya gitu, yang suaranya cakep, yang ini itu apa segala macam. Ini sebenarnya sedang menghadapkan diri kepada Allah atau menghadapkan diri kepada sang imam tadi ini kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita masing-masing. Nah, jadi sebenarnya i'tikaf perempuan bagus-bagus saja asalkan memenuhi syarat-syarat dan kriterianya. Dan subhanallah, saya ada baca di dalam kitab salah satunya di dalam kitab fikihnya Imam Al-Baijuri.
Ibrahim Al-Baijuri alaihi ridwanullah yang makamnya ada di sana itu ya, di Mesir. Beliau mengatakan di bab tentang i'tikaf, diperkenankan bagi seorang perempuan untuk beriktikaf di dalam rumah jika dia menjadikan salah satu bagian dari ruangan ataupun sudut rumahnya untuk dia jadikan sebagai tempat ibadah. Gitu. Dan ini juga sangat saya sarankan kepada perempuan manapun begitu ya, untuk menjadikan kalau tidak bisa satu ruangan ya sekurangnya satu sudut rumahnya. Satu sudut kamar, nggak harus besar-besar gitu kan ya. Kita lihat aja tempat khalwatnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus di Tarim sana, hanya seukuran sejadah beliau saja gitu. Jadi di sudut kamarmu jadikanlah satu sejadah yang kamu letakkan di situ, lengkap dengan misalnya ada satu tempat Quran begitu kan ya, yang diletakkan di situ Quran, tasbih atau alat-alat ibadahmu di sana, yang memang kamu tidak akan duduk di sana kecuali dalam rangka ibadah. Kamu niatkan tempat tersebut, Allahumma ij'alhu masjidan li. Ya Allah, saya jadikan ini, saya niatkan sebagai tempat saya sujud kepadamu, tempat saya sholat, tempat saya mengerjakan ibadah kepadamu. Jangan ada di sana kecuali untuk kamu dalam keadaan beribadah, dan jangan letakkan di situ tempat-tempat atau hal-hal yang memungkinkan kamu untuk terlalaikan dari ibadah. Misalnya kamu taruh majalah-majalah di situ, gitu kan. Apalagi kamu taruh TV di situ, taruh laptop di situ, bisa buyar ibadah kita gitu. Nah itu jadi memang tempat tersebut kita khususkan buat ibadah. Nah ini akan menjadi tempat ibadah insya Allah yang memungkinkan bagimu untuk kamu ada di sana, kamu niatkan i'tikaf, insya Allah dapat pahalanya i'tikaf. Gitu ya. Luar biasa sekali kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam agama kita ini. Dan karena hal ini saya mendapati di kota Tarim khususnya ada beberapa musola-musola yang memang sengaja dibikin oleh perempuan-perempuan solehah pada zamannya untuk tempat ibadah beliau. Gitu. Ada namanya musola Aisyah binti Umar. Musolanya seorang perempuan solehah bernama Sayyidah Aisyah binti Umar Muhdar, gitu kan? Nah itu beliau memang sengaja tidak datang ke sana atau tidak sholat di sana kecuali tidak di dalam ruangan tersebut kecuali untuk ibadah. Gitu. Orang-orang yang seperti ini tempat tersebut itu menjadi bernilai masjid kalau kita meniatkannya. Subhanallah, insya Allah bisa kita amalkan ya, terutama untuk 10 hari terakhir ini. Jadi kita i'tikaf dari dalam rumah aja gitu insya Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, hasilnya luar biasa sekali dari kita menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Dari yang pertama adanya itqun minan nar, adanya pembebasan dari api neraka. Dan ini subhanallah, saya pernah mendengar guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan bahwa terkadang ada orang-orang yang sudah mendapatkan tiket pembebasan dari api neraka bahkan dari sejak awal Ramadan. Akan tetapi karena ibadah mereka yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala masih terus saja memberikan kepada mereka tiket-tiket bebas api neraka di hari-hari sesudahnya, sampai terutamanya di 10 hari terakhirnya, sehingga tiket-tiket pembebasan api neraka tersebut bisa dia gunakan untuk menyelamatkan keluarganya atau orang-orang yang dia sayangi dari api neraka. Karenanya kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang mukmin itu punya syafaat, gitu ya. Syafaat ini yang kemudian kita bisa pakai salah satunya dengan kita dapatkan pada malam-malam 10, terutama 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Belum lagi ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian lagi salah satu yang terbesar lagi juga adalah terijabahnya doa yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan terutamanya pada malam Lailatul Qadar. Seperti yang tadi saya sampaikan, di mana jutaan malaikat akan mengaminkan doamu. Subhanallah, jadi berasa orang penting nih kita kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar, di mana doa kita diaminkan jutaan malaikat. Siapa kita sampai doa kita diaminkan jutaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ya kemudian memang bukan hal yang main-main ya jika kita sampai dapat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam-malam 10 ini, dari ampunan, dari terijabahnya doa, dari pembebasan dari api neraka, dari pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari dikumpulkannya kita dengan orang-orang saleh pada malam tersebut gitu. Bisa jadi sampai membuat
jika selama ini ada nama kita tertulis di pintu neraka karena kita memang pantas untuk memasukinya disebabkan dosa-dosa kita, bisa jadi Allah gugurkan nama kita dari sana, kemudian dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama kita ada di antara deretan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan tanpa hisab, tanpa azab, insyaallah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bersama dengan terus istiqomah mengerjakan ibadahnya, bisa jadi nama dia nih yang ada di pintu-pintu surga nih naik terus-terusan. Dari surga yang di bawah kemudian naik lagi. Nah, kalau kemudian sampai benar-benar istiqomah, benar-benar ibadah dengan sungguh-sungguh pada malam tersebut, bisa jadi tidak keluar dari bulan suci Ramadan, melainkan sudah namanya ada tertulis di Firdausul A'la, di surga yang tertinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berhasil untuk mendapatkan semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan di sepanjang bulan suci Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.